Baik ya, ini karena juga sekalian buat karedok. Baik, kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ya, pasal 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 ya. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan dari Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, memang Yusuf sekarang sudah dijual oleh saudara-saudaranya pada pedagang dari suku Ismail, dan sebelum itu membawa Yusuf ke Mesir, dan Yusuf dijual sebagai budak. Kemudian di Mesir dia dibeli ya oleh seorang pegawai istana ya, namanya Potifar. Nah, Potifar ini membeli Yusuf, dan Yusuf tinggal di rumah Potifar, dan dikatakan setiap yang dikerjakan Yusuf semuanya berhasil karena diberkati Tuhan. Tidak hanya Yusuf diberkati Tuhan, tapi juga Potifar diberkati Tuhan. Dengan kehadiran Yusuf, rumah tangga Potifar diberkati Tuhan. Tidak hanya di rumahnya, tapi juga di ladangnya. Potifar juga diberkati Tuhan ya di ladangnya itu. Nah, sekarang Potifar menyerahkan semua itu ke dalam kekuasaan Yusuf. Semua hal yang harus dikerjakan tidak perlu lagi Potifar yang kerjakan, Yusuf yang memiliki kuasa di rumah itu. Potifar hanya ngurus makanan sendiri katanya ya. Jadi Yusuf itu betul-betul berkuasa di situ. Jadi kalau pegawai Potifar lebih dari satu, Yusuf itu kepalanya lah itu ya, ngatur-ngatur ya dia. Dan dikatakan bahwa kalimat sebelum ayat 7, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi dua ya, manis sikapnya, elok parasnya. Jadi kelakuan Yusuf itu baik dan juga wajahnya ganteng ya, karena dia laki-laki ya, ganteng Yusuf itu. Jadi manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, karena manis sikap dan elok parasnya ini menjadi musibah bagi Yusuf ya, musibah bagi Yusuf. Ternyata istri Potifar itu senang sama Yusuf. Ya, Potifar pergi kerja ya kan. Yusuf di rumah beres-beres, istrinya Potifar dia di rumah. Akibatnya karena Yusuf manis sikapnya dan ganteng parasnya, nah istri Potifar itu tertarik ya pada Yusuf. Dikatakan di sini, selang beberapa waktu istri tuannya itu memandang Yusuf dengan birahi. Jadi memandang Yusuf dengan birahi itu menunjukkan bahwa tidak hanya seperti itu melihat Yusuf, tapi juga ada keinginan ya, keinginan untuk ya melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dilakukan sebagai istri kepada laki-laki lain ya, memandang dengan birahi. Kalau Tuhan Yesus mengatakan dosa kita memandang perempuannya sudah suka ya, mengingininya itu sudah berzina ya. Begitu juga di sini. Jadi
istri Potifar memandang Yusuf tidak hanya sekedar melihat tapi juga birahi menginginkannya, padahal dia istri orang, istri dari tuannya itu. Sampai tidak tahan ya, dia katakan di sini, marilah tidur dengan aku. Itu artinya bahwa Yusuf diajak ya untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan ya, karena Yusuf itu bukan suaminya ya. Yusuf itu adalah pegawai dari tuannya itu, dari suaminya si perempuan ini. Jadi Yusuf walaupun dia sebagai budak ya, karyawan, wanita itu sebagai tuannya, tetap Yusuf tidak boleh melakukan itu karena itu adalah perempuan istri dari tuannya. Nah, apa yang Yusuf katakan di sini kita lihat bahwa tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Jadi Yusuf menolak ya. Jadi ingat, Yusuf walaupun manis sikapnya, elok parasnya, dia tidak memanfaatkan itu untuk menjerat ya wanita termasuk istri tuannya di sini. Justru istri tuannya inilah yang senang dengan Yusuf, memandang Yusuf dengan birahi, tapi Yusuf menolaknya. Kemudian dia kasih alasannya ini. Apa alasan itu? Katakan di sini, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Nah, itu alasan pertama bahwa Yusuf kerja di situ itu dengan bantuannya tuannya itu nggak melakukan apa-apa lagi. Semuanya katakan dikasih kekuasaan itu kepadaku ya, kepada Yusuf. Semua tanpa kecuali. Kalau Yusuf mau ini mau itu dia berkuasa. Itu maksudnya. Bahkan dikatakan ayat 9 ya, di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Nah, jadi dalam rumah ini kata Yusuf, Potifar sendiri kuasanya itu nggak lebih besar. Udah sejajar dengan Yusuf. Sana Yusuf marahin karyawan yang lain, itu sama seperti Potifar marahin juga karyawan yang lain ya, kerjanya mungkin nggak becus. Sama itu kekuasaannya. Jadi udah sejajar Yusuf kekuasaannya sama Potifar di rumah itu ya. Jadi Yusuf dikasih kekuasaan yang sama dengan Potifar. Kemudian ya, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Jadi semua diserahkan kepada Yusuf. Selain daripada engkau, sebab engkau istrinya ya. Jadi dari semua yang ada di rumah ini, Yusuf itu berkuasa. Semuanya, nggak ada yang tidak diserahkan kepada Yusuf, kecuali ya, ada kecualinya. Jadi ada semua tapi kecuali engkau, karena engkau istrinya. Itu makanya Yusuf tidak berkuasa kepada perempuan tersebut. Karena apa? Karena istri tuannya. Kalau yang lain Yusuf berkuasa, mau apa aja Yusuf bertindak itu bebas ya. Tapi engkau tidak. Nah, itu alasannya. Walaupun Yusuf berkuasa dalam rumah tersebut dari semua hal, kecuali wanita tersebut Yusuf nggak bisa apa-apa karena dia istri dari tuannya. Kemudian dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi alasan kedua adalah bahwa Yusuf kalau melakukan hal tersebut dikatakan bahwa dia melakukan kejahatan yang besar. Yang besar gitu ya. Jadi yang besar di hadapan Allah dikatakan gitu ya. Dikatakan dia yang besar ini berbuat dosa dikatakan oleh Yusuf itu terhadap Allah. Jadi tidak hanya Yusuf bersalah kepada Potifar, tapi juga dia berbuat dosa kepada Allah, kepada Tuhannya ya, kepada Yehova. Itu. Jadi ada dua alasan Yusuf menolak. Pertama, karena kekuasaan dia tidak termasuk dari istri
Potifar itu. Kedua adalah kalau sampai dia melakukan hal tersebut, mengikuti kemauan dari istri Potifar untuk bersetubuh dengan dia, Yusuf berbuat dosa yang besar, kejahatan yang besar. Dia berdosa kepada Tuhan, kepada Allah, tidak hanya bersalah kepada Potifar, tapi juga berdosa kepada Tuhan. Bayangkan tuh Yusuf. Dia tidak memanfaatkan ya kegantengannya, dia tidak memanfaatkan sikapnya yang manis. Pasti banyak orang yang suka ya, cewek-cewek pasti suka sama Yusuf, tapi dia tidak memanfaatkan itu, bahkan justru Yusuf melakukan hal yang sangat baik ya. Dia tidak hanya takut kepada Potifar, tapi juga dia takut kepada Tuhan. Kalau sampai dia melakukan hal tersebut ya, melakukan dosa yang besar itu. Nah, itu jawaban Yusuf. Nah, apa tanggapan dari istri Potifar? Kita lihat di sini. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia ya. Bayangkan sudah dikasih tahu bla 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 yang tadi itu, tapi tetap istri Potifar itu membujuk terus ya Yusuf, karena Yusuf di rumah nantiasa ketemu terus sama Potifar, membujuk terus, tetapi Yusuf menolak terus ya, menolak, tidak mau tidur di sisinya dan bersetubuh dengan istri Potifar. Wah, luar biasa ini Yusuf ya. Bukan berarti Yusuf itu orang yang important ya, nggak punya selera dengan wanita ya, pasti ada namanya laki-laki ya. Kucing ya dikasih ikan pasti ditomprok, tapi Yusuf enggak ya. Yusuf enggak ditomprok itu, walaupun mempunyai kesempatan yang sangat besar. Tidak ada orang di rumah, sepi karena dia yang berkuasa di situ, tapi dia enggak memanfaatkan. Yusuf betul-betul lakukan tugasnya sesuai dengan SOP ya, SOP-nya ya. Nah, jadi Yusuf betul-betul melakukan tugasnya dengan baik dan tidak memanfaatkan itu kesempatan yang kalau dia mau gampang sekali, tapi dia nggak gunakan itu. Karena apa? Karena dia takut sama Tuhannya itu ya. Nah, luar biasa, ini contoh yang sangat baik dari Yusuf ya, walaupun dia memiliki banyak kelebihan, memiliki wajah yang ganteng, sikapnya manis ya, membuat mungkin para wanita kelepek-kelepek gitu ya, tapi Yusuf tidak memanfaatkan itu. Bahkan Tuhannya sendiri ya sudah membuka pintu terbuka ya, kalau semua apa-apa silakan itu ya, bahkan membujuknya ya. Yusuf nasehatin bahwa kalau saya mau mah gampang, tapi kalau saya lakukan itu saya berdosa kejahatan yang besar, tidak hanya salah kepada Potifar tapi juga dosa kepada Tuhan katanya itu ya. Dan Yusuf digoda terus hari ke hari, tapi Yusuf tetap menolak, dia tidak mau. Itu luar biasa Yusuf ini. Contoh buat kita ya, kalau kita juga dimanapun kita berada, mungkin banyak orang nggak tahu kita berbuat dosa, tapi ingat Tuhan tetap tahu ya, Tuhan tetap melihat di mana kita berada. Kalau kita berdosa, orang kagak lihat, tapi Tuhan melihat ya, Tuhan tahu. Makanya kuatkanlah iman kita ya. Takutlah akan Tuhan, tidak hanya takut kepada manusia, tapi juga takut akan Tuhan. Kalau kita berdosa, Tuhan pasti tahu. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, tidak melakukan dosa, ya berkat Tuhan juga pasti akan selalu mengikuti kita ya. Jadi itulah pelajaran pada malam hari ini dari Yusuf ya, yang setia kepada Tuhan walaupun dia jauh ya dari rumahnya, jauh dari sanak saudaranya, tapi tetap dia dekat dengan Tuhan karena dia tahu Tuhan ada di mana-mana ya, bisa melihat dia. Sehingga Yusuf tetap teguh berpegang kepada apa yang dia yakini, bahwa ketika dia melakukan hal yang berdosa ya, hal yang jahat, itu Tuhan tahu. Makanya dia tidak mau ya, dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, itu firman Tuhan ya. Nah,